Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Kristiani Victoria Wampusungguh dari jurusan Hukum dengan NIM 2021-0401-265. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bahasa Indonesia mengenai keterampilan berbicara. Jadi, salah satu artikel yang saya ambil untuk keperluan tugas hari ini adalah pertama mengenai kenapa literasi Indonesia masih rendah? Menurut Business.com, riset Central Connecticut State University 2016 mencatatkan bahwa literasi Indonesia berada pada tingkat kedua terbawah dari 61 negara. Tunggul Harwano, pendiri Yayasan Rumah Literasi di Indonesia, mengatakan terdapat 4 hal yang bisa menyebabkan tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Pertama, adanya kurangnya dukungan atau keterlibatan keluarga dalam membangun budaya membaca di rumah, sehingga anak-anak tidak terbiasa menjadikan buku sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi. Untuk yang kedua, akses buku yang sangat berkualitas itu belum merata di sejumlah daerah. Anak-anak juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan referensi buku yang beragam. Dan yang ketiga, budaya literasi bukan hanya tentang tata kelola buku di perpustakaan saja. Dalam hal ini, masyarakat belum sepenuhnya mengambil peran untuk meningkatkan ekosistem literasi yang produktif bagi anak-anak. Karena literasi ini juga sangat diperlukan bagi anak-anak untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk ilmu pengetahuan mereka. Keempat, pemerintah dinilai belum mampu mengembangkan program literasi yang berbasis gerakan. Bila pun ada, selama ini hanya dianggap lebih ke arah seremonial yang cenderung mengarah ke sesuatu yang artifisial. Dan menurutnya, pemerintah memang sudah berupaya maksimal dalam mendorong literasi di Indonesia. Tapi, masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam meningkatkan semangat kolaborasi untuk mengembangkan budaya literasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bukan hanya di sekolah saja, pengembangan literasi pada masyarakat juga tentu harus penting bagi masyarakat Indonesia. Karena tidak semua anak-anak bisa bersekolah. Apalagi saat ini tingkat literasi di Indonesia itu masih belum merata. Berdasarkan data dari Kemendikbud, untuk kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, tentu tingkat literasinya sudah cukup tinggi. Tetapi untuk di beberapa daerah, khususnya di Papua, tingkat literasinya sungguh masih sangat rendah. Tentu, hal yang paling mendasar jika melihat data ini adalah kesenjangan akses. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang perlu ditunjang infrastruktur yang baik agar warga bisa mendapatkan roadmap bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, ujarnya. Terkait gerakan literasi nasional, Tunggul melihat bahwa gerakan tersebut harus ditingkatkan terutama bagi penyedia layanan pendidikan atau sekolah sehingga ruh gerakan tersebut bisa terus bertumbuh. Untuk saat ini, gerakan literasi nasional masih pada level pembiasaan. Anak-anak hanya fokus pada urusan membaca secara artifisial, tetapi belum banyak menghasilkan banyak produk literasi. Jadi, gerakan literasi nasional membuat sebuah gerakan berupa namanya Gerakan Akar Rumput. Untuk mendorong gerakan literasi Indonesia, sejumlah komunitas dan pegiat literasi ikut membuka berbagai program, salah satunya seperti yang dijalankan oleh Rumah Literasi Indonesia. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyambut gerakan yang tumbuh dari akar rumput ini dengan lebih fleksibel, sehingga dapat menjalin sinergitas yang bisa lebih baik dan mengikis program yang cenderung birokratis. Dan perlu juga memberi ruang yang luas bagi para pegiat literasi untuk membaca praktik baik dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi gerakan yang inovatif. Jadi, Rumah Literasi Indonesia sendiri telah bergerak sejak tahun 2014 dan berjaring dengan 60 rumah baca yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur. Beragam program dirancang agar para pengelola dan pegiat literasi ataupun relawan bisa terlibat aktif untuk secara bersama-sama membangun iklim gerakan yang berkesinambungan.
Salah satu program untuk mengikis kesenjangan akses adalah program Bookbuster, sebuah program yang mengajak seluruh warga untuk terlibat berdonasi dalam pengadaan sumber belajar, baik dalam bentuk buku, permainan tradisional, permainan edukatif lainnya, dan kepada rumah baca yang lokasinya berada pada pelosok-pelosok desa yang belum tersentuh oleh infrastruktur dalam bidang pendidikan. Untuk mendistribusikan semua hasil donasi tersebut ke dalam rumah baca, pihaknya melibatkan klub motor ataupun geng motor sambil melakukan perjalanan wisata taman baca. Menurutnya, program motor tersebut sudah berlangsung di beberapa daerah, seperti di Banyuwangi, di Jember, dan di Bondowoso. Hasilnya, rumah baca bertambah koleksi buku dan sumber belajar yang lain. Masyarakat tergerak saling membantu dan para pengelola mendapat kesempatan meningkatkan kapasitasnya saat dikunjungi oleh para fasilitator dari Rumah Literasi Indonesia. Budaya literasi erat kaitannya dengan para pelajar. Sebab di dalam dunia pendidikan pelajar itu harus dituntut banyak berkutat dengan buku atau bahan bacaan lainnya. Tapi di Indonesia, di kalangan pelajarlah budaya literasi ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak pelajar Indonesia yang tidak mengembari kegiatan membaca atau menulis. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Hardianto di dalam jurnal Anggia Dini pada tahun 2014 yang menyatakan rendahnya minat membaca pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, di mana hanya 19,50% mahasiswa memiliki minat baca yang tinggi, sedangkan untuk 79,50% mahasiswa memiliki minat baca yang tinggi. Di mana hanya 19,50% mahasiswa memiliki minat baca yang tinggi, sedangkan untuk 79,20% menjawab kadang-kadang untuk kegiatan membaca dalam kesehariannya. Senada dengan itu, penelitian Munazatun dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Minat Baca Mahasiswa PGSD Universitas PGRI pada semester 5 pada mata kuliah Kajian Kurikulum Bahasa Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa mahasiswa PGSD Universitas PGRI Semarang sangat rendah. Mereka mengaku meminjam buku di perpustakaan hanya pada saat diadakan ujian open book saja dan pada saat akan sidang skripsi. Menurut mereka, hal itu terjadi karena bacaan yang mereka miliki itu sangat terbatas. Lemahnya budaya literasi ini juga mewabah kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Jika diperhatikan, perpustakaan di kampus cenderung ramai oleh mahasiswa tingkat akhir yang notabene-nya harus mencari referensi untuk mengerjakan tugas akhirnya. Bila waktu senggang, mahasiswa lebih diasingkan dengan berselancar di sosial media. Menurut hasil riset SKK Ganto UNP edisi 189, sebanyak 39,1% responden mengaku bahwa penyebab rendahnya minat baca mahasiswa ini berasal dari diri sendiri. Mereka berpandangan bahwa membaca membutuhkan waktu yang lama dan membosankan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembiasaan membaca sejak dini, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk membaca. Mahasiswa juga seringkali kesulitan untuk mendapatkan buku yang diinginkan, baik di perpustakaan jurusan, fakultas, maupun pusat. Jika merujuk pada masalah ini, sudah semestinya pihak kampus itu perlu mengupayakan sesuatu untuk memenuhi kelengkapan buku-buku tersebut yang ada di perpustakaan. Selain itu, di perpustakaan kampus sungguh sangat banyak buku yang terletak tidak sesuai dengan raknya. Alangkah lebih baik bila pihak perpustakaan perlu juga memperhatikan lagi letak-letak buku, sehingga mahasiswa juga tidak kesulitan dalam mencari dan menemukan buku yang ingin dicarinya. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa kemudahan bagi masyarakat Indonesia di dalam aktivitas literasi. Saat ini, segala informasi atau hiburan tidak hanya di dalam kategori media cetak saja, tapi juga media online seperti jurnal, e-book, berita online pada situs media mainstream, atau aplikasi komik dan novel. Banyak berita yang mengulas berbagai isu tentang politik, ekonomi, pendidikan,
Tetapi, jenis berita hiburanlah yang paling digandrungi oleh mahasiswa. Sesuai dengan riset SKK Ganto edisi 193 mengenai eksistensi berita online bagi pembaca, yaitu 31,23%. Mahasiswa memilih berita hiburan sebagai jenis berita online yang paling sering dibaca dengan alasan berita bertemakan hiburan lebih menarik dan bahasanya tidak terlalu berat. Sedangkan berita bertemakan pendidikan dipilih sebanyak 16,20%, disusul dengan berita bertemakan politik, yaitu 11,27%, yang bertemakan ekonomi dan budaya hanya. Namun, tingkat presentasi mahasiswa yang aktif dalam budaya literasi masih sangat jauh di bawah presentasi yang pasif. Sebagaimana hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang dimana tercatat 19,1% alasan orang menggunakan internet yaitu untuk mengakses media sosial. Lalu diurutkan dengan kedua adalah untuk berkomunikasi lewat pesan sebesar 16,4%. Selanjutnya, untuk mengisi waktu luang berkomunikasi yaitu 15,2%, menonton film atau video sebanyak 8,7%, bermain game online 7,8%, dan kemudian disusul dengan membaca berita online sebanyak hanya 7% saja. Sedangkan selebihnya menjawab untuk keperluan lain. Kegiatan membaca juga memiliki banyak manfaat. Selain dapat mencegah resiko terkenanya penyakit Alzheimer, juga berguna untuk meningkatkan daya imajinasi dan memperkaya kosakata. Selain itu juga, kebiasaan membaca juga dapat melatih diri untuk mengemukakan gagasan lewat tulisan, serta memperluas wawasan dan membuka pikiran. Untuk meningkatkan budaya literasi juga harus ada kesadaran dari diri individu itu sendiri. Sebab kebiasaan membaca itu bisa dilatih asal ada kemauan dan usaha. Seperti dimulai dari dengan meluangkan waktu 10-15 menit untuk membaca setiap hari secara konsisten dan teratur. Kemudian durasi waktu juga bisa ditambah sesuai dengan target dan kemampuan. Begitu pula dengan menulis, dibiasakan segera menulis ide atau gagasan begitu muncul di dalam pikiran sebelum lupa. Selain itu, momen menunggu sesuatu atau waktu istirahat dapat dimanfaatkan untuk membaca atau menulis. Kita juga dapat mendukung orang di sekitar kita di dalam budaya literasi dengan menghadiahkan buku pada momen istimewanya. Semua itu tuh harus dilakukan dengan sebuah komitmen dengan membaca menjadi sebuah kebiasaan. Memang tidak ada yang salah dengan bermain media sosial, game online, atau menonton film atau video guna merelaksasi pikiran. Tetapi akan sangat miris jika mahasiswa sebagai kaum intelektual dan sumber daya negeri ini tidak lagi akrab dengan buku dan budaya literasi dalam keseharian. Jadi, demikian tugas bahasa Indonesia saya mengenai keterampilan berbicara dengan mengangkat topik literasi yang terjadi di Indonesia. Saya Yesi Kristiani Victoria Opusungguh mengucapkan terima kasih.